Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamia, NIM 3221043. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho dengan NIM 3221014. Perkenalkan, nama saya Nurisma Zaira dengan NIM 3221039. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Merancang Sistem Operasi Smart Helm Berbasis Mobile. Pertama, saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Identifikasi masalah kami ada 3. Pertama, bagaimana cara proses perancangan dalam pembentukan helm agar bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, kenapa penggunaan helm saat ini belum dilengkapi alat yang bisa mengurangi kebisingan dari luar untuk kenyamanan dan keamanan berkendara. Yang ketiga, apakah ada pengaruh antara tingkat harga, kualitas produk, model, promosi terhadap pembelian smart helm di kalangan mahasiswa. Batasan masalah kami ada 2. Pertama, perangkat elektronik tidak terpisah dengan helm. Yang kedua, sistem GPS tidak berfungsi dalam ruangan. Jadi tujuan kami dalam membuat perancangan tersebut ada 3. Pertama, dapat merancang dan membuat helm yang dapat mengirim informasi lokasi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat harga, kualitas produk, model, promosi akan mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam pembelian smart helm tersebut. Yang ketiga, untuk mempermudah pengendara saat berkendara menunjang kegiatan pengendara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Nugroho. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan yang digunakan untuk membangun sistem operasi smart helm ada 3, yaitu 1. Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi komunikasi yang cepat dan praktis karena tidak memerlukan kabel dan bisa dilakukan di kapan saja dan di mana saja. 2. Android. Android merupakan open source, dapat secara bebas diperluas untuk memasukkan teknologi baru yang lebih maju pada saat teknologi tersebut muncul. 3. GPS. GPS merupakan sistem navigasi satelit dan menentukan posisi menggunakan satelit. Salah satu faktor penentu lokasi dengan GPS adalah data strategis. Analisa kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan yang digunakan untuk membangun sistem operasi smart helm ada 8, yaitu 1. Speaker. Speaker memiliki fungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. 2. IC audio. IC audio merupakan pengelola sinyal suara menjadi suara yang dikeluarkan oleh speaker dan mic. 3. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik. Pada umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. 4. Sensor flag merupakan sebuah sensor yang memiliki fungsi dalam mendeteksi suatu ketentuan prinsip. Sistem kerjanya sama dengan potensi, yaitu memberikan suatu nilai ketika ada pergerakan pada sensor. 5. Baterai. Baterai adalah alat elektronik yang berfungsi menyediakan arus listrik dengan menyimpan energi potensi listrik dalam bentuk sel elektrokimia. 6. Mini kamera. Mini kamera merupakan kamera yang berukuran sangat kecil. Mini kamera ini nanti juga akan berfungsi sebagai pengganti spion, dan gambar hasil tangkapan kamera ini nantinya akan ditampilkan di dalam layar pada helm. 7. LCD. LCD transparent merupakan suatu jenis media display atau tampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan smart helm.
Di dalam tahap melatih Smart Helm, ada beberapa komponen yang akan ditanamkan pada helm, seperti gambar di samping, yang dilengkapi juga dengan mikrofon dan speaker yang juga memiliki fungsi radio serta menerima panggilan. Selain itu juga dapat untuk mendengarkan navigasi dari Google Maps. Speaker ini juga cukup membantu karena tak perlu repot-repot berhenti untuk selalu membuka smartphone dan melihat rute jalan yang dilalui. Pengguna cukup menyentuh area sensor di sisi kiri kanan untuk mengatur volume, berpindah track lagu, pause atau play musik, hingga menjauh atau menolak panggilan. Smart Helm ini juga bisa berintegrasi dengan kondisi kendaraan yang tersambung dengan Bluetooth. Smart Helm ini dilengkapi dengan layar mini yang tepat berada di depan mata pengendara, di mana terdapat GPS untuk mengetahui jarak dan petunjuk arah ketika ingin mencapai ke suatu lokasi. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya Smart Helm untuk keamanan sepeda motor diharapkan solusi yang efektif untuk banyak masalah dan memastikan keamanan pengendara. Selain itu, pengendara sepeda motor juga tidak perlu membuka handphone untuk melihat GPS untuk mengecek lokasi karena di Smart Helm sudah mencantum live map yang memberikan instruksi ke lokasi yang akan dituju. Dan Smart Helm ini juga sudah memiliki fitur menerima panggilan yang dilengkapi dengan earphone dan mikrofon di dalamnya. Saran, dalam perkembangan berikutnya dari perancangan ini, penulis menyarankan beberapa hal seperti untuk sistem komunikasi pada penelitian berikutnya, sebaiknya menggunakan pengiriman data melalui internet, sehingga tidak tergantung dengan pulsa handphone, dan ditambahkan sensor posisi berdasarkan sinyal data GSM atau Wi-Fi. Baik, sekian hasil diskusi kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.